Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita bersyukur karena berkat Tuhan, anugerahnya yang tiada pernah hentinya dalam hidup kita. Di tengah-tengah begitu banyaknya kejadian dan hal-hal mengejutkan yang kita alami, tetapi Tuhan tetap setia berbicara kepada umat-Nya. Oleh karena itu, marilah sediakan hati untuk dijadikan Tuhan sebagai tempat di mana Ia menabur firman-Nya. Kiranya firman itu juga mengubahkan hati kita, menguatkan kita, dan menghibur kita di kala sedih. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur. Engkau tidak pernah berdiam diri untuk berbicara kepada kami. Engkau memberikan Alkitab untuk kami selidiki, untuk kami pelajari, dan itulah firman-Mu yang harus kami dengar. Oleh karena itu, biarlah kami memahaminya, dan tuntunlah kami melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Firman Tuhan sering sekali diibaratkan seperti makanan dan minuman. Sama seperti kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa makanan dan tidak bisa juga hidup tanpa minuman. Oleh karena itu, Yesus juga menyebut dirinya sebagai Akulah roti hidup. Artinya, tidak ada seorang pun yang akan hidup tanpa Yesus. Sehingga kita semakin hari semakin memahami apa maksud dari ayat yang baru saja kita baca. Orang yang haus, orang yang lapar akan kebenaran, akan dipuaskan. Dan ketika kita mengingat bagaimana Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya, secara khusus dalam Yesaya 55 ayat yang pertama, di mana di sana Yesaya mengatakan, "Ayo minum, ayo makanlah, untuk sesuatu yang tidak kamu bayar, untuk sesuatu yang tidak kamu gunakan uang membelinya." Kenapa? Kenapa Yesaya mengatakan demikian? Karena Yesaya tahu bahwa sebenarnya makanan dan minuman yang ia tawarkan bukanlah makanan dan minuman yang ada seperti biasa kita makan. Bukan makanan dan minuman yang memuaskan jasmani kita. Oleh karena itu dikatakan Yesaya, "Terimalah gandum tanpa uang membelinya, dan makanlah tanpa kamu harus mengeluarkan uang." Maka jelaslah firman Tuhan yang dikatakan dalam Matius ini, bahwa orang yang mencari, orang yang haus, dan orang yang lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Maka ketika kita mengingat bagaimana Tuhan juga berbicara kepada setiap rasul-rasul, secara khusus dalam Injil banyak sekali dikatakan bahwa setiap kita harus tekun belajar firman Tuhan, harus tekun mengejar kebenaran, harus tekun mencari kerajaan Allah. Karena orang yang percaya, orang yang terus mencari Tuhan, pasti juga dia akan dimampukan untuk mencari apa yang ia perlukan. Oleh karena itu, Matius juga secara khusus dalam Matius 6 ayat 33, ia kembali menekankan, "Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kata semuanya itu, jikalau kita melihat ke ayat sebelumnya, itu semua berbicara mengenai hal-hal jasmani. Sehingga ketika kita mencari kerajaan Allah, yakinlah bahwa Tuhan akan memenuhi juga apa yang kita butuhkan. Kita mengingat apa yang didoakan oleh Yesus dalam doa yang sering kita kenal dengan doa Bapa kami. Ia mengatakan, "Berilah kami makanan kami yang secukupnya." Yesus tidak melupakan aspek jasmani. Yesus tidak melupakan makanan dan minuman, karena itu memang penting dan bahkan sangat penting. Tetapi hal yang paling utama bagi orang percaya ialah bagaimana ia terus mencari kebenaran Tuhan, bagaimana ia terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadi jikalau kita haus dan lapar akan firman Tuhan, maka makan dan minumlah saat ini. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Bukalah Alkitabmu dan mintalah Tuhan berbicara. Pasti ia akan berbicara kepadamu. Kita tidak mengerti kapan Tuhan mau memberikan firman-Nya kepada kita. Kita tidak mengerti kapan Tuhan akan menghiburkan orang-orang yang sedang berduka. Tetapi Ia berjanji, saat kita mencari kerajaan-Nya,
saat kita terus berada di dekatnya, maka kita disebut orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah mereka yang terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah mereka yang tiada henti mencari kehendak Tuhan. Orang yang berbahagia, mereka yang tidak bosan untuk membaca firman Tuhan bahkan berulang-ulang. Maka pertanyaannya, apakah kita juga orang yang berbahagia? Jikalau kita orang yang berbahagia, maka maukah kita dengan tekun mencari kehendak Tuhan? Jikalau kita orang yang berbahagia, maukah kita dipenuhi oleh firman Tuhan? Dikatakan orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran itu, maka mereka akan pasti dipuaskan. Jikalau kita makan saat ini, jikalau kita minum makanan dan minuman yang paling enak, besok kita akan lapar lagi, besok kita akan haus lagi. Tetapi firman Tuhan, saat ini kita memakannya, maka saat ini pula Tuhan bisa memuaskan kita. Besok kita makan, kita akan dipuaskan lagi. Dan marilah kita terus mencari kepuasan di dalam Tuhan, karena firman-Nya akan memuaskan kita. Yesus adalah roti hidup, Dia adalah air hidup. Datanglah kepadanya dan engkau akan dipuaskan. Amin. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa dunia ini begitu indah, sehingga kami terus mencari apa yang menjadi kehendak dan keinginan kami. Tetapi kami tahu firman-Mu jauh lebih indah dan bahkan akan memuaskan kami. Maka berikanlah kami hati yang sungguh rindu kepada firman-Mu, supaya kami terus mencari Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus.